Pernahkah kamu merasa begitu percaya pada seseorang, tetapi di belakangmu justru dia berbicara hal-hal yang berbeda? Di depan, sikapnya ramah, penuh senyum, bahkan terlihat sangat peduli. Namun begitu kamu tidak ada, kata-katanya berubah menjadi kritik, sindiran, atau bahkan fitnah. Menghadapi orang bermuka dua memang bukan pengalaman yang menyenangkan. Lebih menyakitkan lagi ketika orang tersebut adalah teman, rekan kerja, bahkan orang yang pernah kita anggap dekat. Sayangnya orang seperti ini akan selalu ada di setiap lingkungan. Mereka pandai memakai topeng, menyesuaikan sikap sesuai kepentingannya, dan seringkali membuat orang lain bingung membedakan mana ketulusan dan mana kepura-puraan. Jika kita tidak berhati-hati, energi, waktu, bahkan kesehatan mental, kita bisa terkuras hanya karena terus memikirkan perilaku mereka. Kabar baiknya, kamu tidak harus membalas mereka dengan cara yang sama. Justru ketika kamu mampu menghadapi orang bermuka dua dengan kepala dingin, kamu menunjukkan bahwa dirimu jauh lebih kuat daripada mereka. Orang yang benar-benar dewasa tidak sibuk membalas kepalsuan dengan kepalsuan, melainkan tahu kapan harus bersikap tegas, kapan menjaga jarak, dan kapan memilih untuk tidak lagi memberikan ruang bagi orang yang tidak layak dipercaya. Dalam video ini, kita akan membahas 7 cara menghadapi orang bermuka dua berdasarkan sudut pandang psikologi dan pengalaman kehidupan sehari-hari. Cara-cara ini bukan hanya akan membantumu terhindar dari manipulasi, tetapi juga membuatmu lebih tenang, lebih bijaksana, dan tidak mudah dipermainkan oleh siapapun. Jadi pastikan kamu menyimak video ini sampai selesai, karena bisa jadi salah satu poinnya sedang kamu alami saat ini. 1. Jangan langsung mempercayai kata-kata, perhatikan konsistensi tindakannya. Salah satu kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang ketika menghadapi seseorang yang bermuka dua adalah terlalu cepat mempercayai apa yang mereka ucapkan. Padahal, tidak semua orang yang pandai berbicara memiliki niat yang baik. Ada orang yang sangat lihai memilih kata-kata sehingga terdengar tulus, peduli, dan mendukung. Namun di balik semua itu, tindakannya justru menunjukkan hal yang sebaliknya. Psikologi mengenalkan sebuah prinsip sederhana. Karakter seseorang lebih terlihat dari pola perilakunya daripada dari ucapannya. Kata-kata bisa dibuat-buat, tetapi tindakan yang dilakukan berulang kali akan menunjukkan siapa diri seseorang yang sebenarnya. Orang bermuka dua biasanya sangat pandai membangun citra. Mereka tahu bagaimana membuat orang lain merasa nyaman. Mereka bisa memujimu setinggi langit ketika bertemu langsung. Mereka juga sering memberikan perhatian kecil agar terlihat sebagai teman yang baik. Tetapi di saat yang sama, mereka mungkin sedang menyebarkan cerita yang merusak reputasimu kepada orang lain. Inilah sebabnya mengapa kamu perlu mulai mengubah cara menilai seseorang. Jangan hanya mendengarkan apa yang mereka katakan kepadamu. Lihat juga bagaimana mereka bersikap ketika kepentingannya tidak lagi sejalan denganmu. Amati bagaimana mereka memperlakukan orang lain. Karena seseorang yang mudah menjatuhkan orang lain di belakangmu, suatu hari sangat mungkin melakukan hal yang sama kepadamu. Misalnya ada rekan kerja yang selalu mengatakan, "Kalau ada apa-apa, bilang saja ya, aku pasti bantu." Kalimat itu terdengar sangat baik. Namun setiap kali kamu benar-benar membutuhkan bantuan, dia selalu punya alasan untuk menghindar. Bahkan setelah itu, kamu mendengar bahwa dia justru membicarakan kelemahanmu kepada rekan kerja yang lain. Mana yang harus dipercaya? Tentu bukan kata-katanya, melainkan tindakannya. Begitu juga dalam pertemanan. Ada orang yang selalu berkata bahwa kamu adalah sahabat terbaiknya. Tetapi ketika kamu tidak berada di sana, dia ikut tertawa saat orang lain merendahkanmu. Bahkan terkadang dia menjadi orang pertama yang menyebarkan gosip tentangmu. Kalau ini terjadi sekali, mungkin masih bisa dianggap sebagai kesalahpahaman. Namun jika terus berulang, itu bukan lagi kebetulan. Itu adalah pola. Orang yang tulus tidak membutuhkan banyak janji untuk membuktikan dirinya. Sebaliknya, orang yang penuh kepura-puraan seringkali menggunakan kata-kata manis sebagai alat untuk mendapatkan kepercayaan. Karena itu, mulai biasakan untuk menjadi pengamat yang baik. Perhatikan apakah ucapan dan tindakan seseorang berjalan searah.
Apakah dia tetap menghormatimu ketika kamu tidak memberikan keuntungan baginya? Apakah dia tetap menjaga rahasiamu ketika sedang marah? Apakah dia tetap bersikap baik saat tidak ada orang yang melihat? Pertanyaan-pertanyaan seperti ini jauh lebih penting daripada sekadar mendengar pujian yang menyenangkan telinga. Bukan berarti kamu harus menjadi orang yang curiga kepada semua orang. Hidup dengan rasa curiga berlebihan justru akan membuatmu sulit membangun hubungan yang sehat. Yang perlu dilakukan adalah menjadi lebih bijaksana dalam memberikan kepercayaan. Kepercayaan bukan hadiah yang diberikan begitu saja. Kepercayaan adalah sesuatu yang dibangun melalui waktu, konsistensi, dan integritas. Semakin dewasa seseorang, semakin dia memahami bahwa mengenal karakter orang lain membutuhkan proses. Tidak perlu terburu-buru membuka semua rahasia hidupmu kepada orang yang baru dikenal hanya karena dia terlihat ramah. Berikan waktu untuk melihat bagaimana dia bertindak dalam berbagai situasi. Orang bermuka dua biasanya sulit mempertahankan topengnya dalam waktu yang lama. Cepat atau lambat, akan ada momen ketika kepura-puraannya mulai terlihat. Mungkin melalui perkataan yang saling bertentangan, sikap yang berubah drastis tergantung lawan bicaranya, atau kebiasaan mengadu domba demi keuntungan pribadi. Disinilah kesabaran menjadi kekuatanmu. Jangan terburu-buru memberikan label teman sejati, hanya karena seseorang pandai membuatmu merasa nyaman di awal. Orang yang benar-benar tulus justru akan menunjukkan kualitas dirinya secara konsisten, bukan hanya ketika keadaan sedang menguntungkan. Ingat, orang bermuka dua sering menang bukan karena mereka lebih pintar, tetapi karena orang lain terlalu cepat percaya tanpa sempat mengamati. Mulai hari ini, biasakan untuk melihat lebih dalam. Dengarkan kata-kata mereka, tetapi nilai mereka dari tindakan yang dilakukan berulang kali. Karena pada akhirnya, karakter seseorang selalu berbicara lebih keras daripada ucapannya. Dan ketika kamu mulai mampu membedakan mana ketulusan dan mana kepura-puraan, kamu tidak akan mudah dimanipulasi oleh siapapun. Itulah langkah pertama untuk melindungi diri dari orang-orang bermuka dua. 2. Jangan bereaksi emosional, tetap tenang agar tidak mudah dimainkan. Salah satu tujuan terbesar orang bermuka dua bukan hanya menyembunyikan sifat aslinya, tetapi juga mengendalikan emosi orang lain. Mereka tahu bahwa ketika seseorang sedang marah, kecewa, atau tersinggung, kemampuan berpikirnya akan menurun. Di saat itulah mereka lebih mudah memanipulasi keadaan dan membalikkan fakta demi keuntungan mereka sendiri. Karena itu, cara terbaik menghadapi orang seperti ini bukanlah dengan kemarahan, melainkan dengan ketenangan. Ini memang tidak mudah. Ketika kamu mengetahui bahwa seseorang berbicara buruk tentangmu di belakang, menyebarkan gosip, atau berpura-pura baik di depanmu, reaksi pertama yang muncul biasanya adalah rasa sakit hati. Kamu mungkin ingin langsung mengonfrontasi, membalas perkataannya, atau menjelaskan semuanya kepada banyak orang. Namun, berhentilah sejenak dan pikirkan satu hal. Apakah reaksi emosionalmu akan memperbaiki keadaan, atau justru memberi mereka apa yang mereka inginkan? Dalam banyak kasus, orang bermuka dua justru senang melihat korbannya kehilangan kendali. Ketika kamu marah besar, mereka bisa dengan mudah berkata kepada orang lain, "Lihat kan, dia memang emosian." Padahal merekalah yang lebih dulu memancing situasi tersebut. Ini adalah bentuk manipulasi yang cukup sering terjadi. Mereka membuat masalah secara diam-diam, tetapi ketika kamu bereaksi, mereka tampil seolah-olah menjadi pihak yang tidak bersalah. Psikologi menyebut bahwa orang yang mampu mengelola emosinya memiliki kontrol diri yang lebih tinggi. Mereka tidak membiarkan orang lain menentukan suasana hati mereka. Mereka sadar bahwa emosi adalah sesuatu yang harus dipimpin, bukan diikuti begitu saja. Bayangkan kamu sedang memegang segelas air. Selama beberapa detik, gelas itu terasa ringan. Tetapi jika kamu terus menggenggamnya selama berjam-jam, tanganmu akan terasa pegal. Masalahnya bukan pada berat gelasnya, melainkan karena kamu tidak mau melepaskannya. Begitu pula dengan perkataan orang bermuka dua. Semakin lama kamu menggenggam rasa marah, semakin berat beban yang kamu rasakan. Ironisnya, orang yang menyakitimu mungkin sudah melanjutkan hidupnya, sementara kamu masih sibuk mengulang kejadian itu di dalam pikiran.
Menjaga ketenangan bukan berarti kamu lemah. Justru itu menunjukkan bahwa kamu cukup kuat untuk tidak membiarkan orang lain mengendalikan emosimu. Ada sebuah prinsip sederhana yang layak diingat. Orang yang berhasil mengendalikan emosimu secara tidak langsung sedang mengendalikan dirimu. Karena itu, jangan berikan kendali tersebut kepada siapapun. Misalnya, ketika seseorang menyampaikan gosip bahwa ada teman yang menjelek-jelekanmu, jangan langsung bereaksi. Jangan buru-buru mengirim pesan panjang yang penuh emosi. Jangan langsung mengunggah sindiran di media sosial. Jangan pula terburu-buru mempermalukan orang tersebut di depan umum. Ambil waktu untuk menenangkan diri. Tarik napas. Kumpulkan informasi. Pastikan apa yang kamu dengar benar adanya. Seringkali, konflik menjadi semakin besar bukan karena masalah awalnya, tetapi karena semua pihak sama-sama bereaksi dengan emosi yang tinggi. Orang yang dewasa tahu bahwa tidak semua provokasi harus dilayani. Kadang-kadang, diam selama beberapa saat jauh lebih kuat daripada 1000 kata yang diucapkan dalam keadaan marah. Tentu saja, diam bukan berarti membiarkan dirimu terus disakiti. Ada saatnya kamu perlu berbicara dan bersikap tegas. Tetapi lakukan itu ketika emosimu sudah stabil, bukan ketika kemarahan masih menguasai pikiranmu. Ketika berbicara dalam keadaan tenang, kamu akan lebih mudah memilih kata yang tepat. Kamu juga lebih sulit dipelintir oleh orang yang memang suka memutarbalikkan keadaan. Hal menarik lainnya adalah, orang bermuka dua seringkali bingung ketika target mereka tidak bereaksi seperti yang mereka harapkan. Mereka mungkin berharap kamu marah. Mereka berharap kamu menyerang balik. Mereka berharap kamu membuat keributan. Namun ketika kamu tetap tenang, mereka kehilangan bahan bakar untuk melanjutkan permainan mereka. Ketenangan seringkali menjadi jawaban yang paling membuat mereka frustrasi. Selain itu, menjaga emosi juga baik untuk kesehatanmu sendiri. Rasa marah yang terus dipelihara dapat meningkatkan stres, mengganggu konsentrasi, bahkan memengaruhi kualitas tidur. Bukankah terlalu mahal jika kita mengorbankan ketenangan hidup hanya demi orang yang bahkan tidak menghargai kita? Belajarlah untuk memilih pertempuran yang memang layak diperjuangkan. Tidak semua ucapan perlu dibalas. Tidak semua sindiran harus dijawab. Tidak semua orang pantas mendapatkan perhatianmu. Semakin kamu dewasa, semakin kamu menyadari bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada memenangkan setiap perdebatan. 3. Batasi informasi pribadimu. Jangan beri mereka amunisi untuk menjatuhkanmu. Salah satu kesalahan yang paling sering terjadi ketika berhadapan dengan orang bermuka dua adalah terlalu mudah membuka diri. Kita menganggap mereka sebagai teman, lalu mulai menceritakan masalah keluarga, kondisi keuangan, hubungan asmara, rencana masa depan, bahkan kelemahan yang selama ini kita sembunyikan. Saat itu, semuanya terasa aman karena mereka terlihat begitu perhatian. Mereka mendengarkan dengan penuh empati, mengangguk, bahkan memberi kesan seolah benar-benar peduli. Namun disinilah jebakannya. Tidak semua orang yang mendengarkan ceritamu sedang berusaha memahami dirimu. Ada yang mendengarkan hanya untuk mengumpulkan informasi. Dan ketika hubungan mulai berubah, atau saat mereka melihat ada keuntungan pribadi, semua informasi itu bisa berubah menjadi senjata yang menyerangmu. Orang bermuka dua seringkali tidak membutuhkan kebohongan untuk menjatuhkan seseorang. Mereka cukup menggunakan fakta yang pernah kamu ceritakan sendiri. Mereka hanya mengubah cara penyampaiannya, menambah sedikit bumbu, lalu menyebarkannya kepada orang lain hingga akhirnya membentuk opini yang merugikanmu. Misalnya, suatu hari kamu bercerita bahwa bisnismu sedang mengalami penurunan. Tujuanmu hanya ingin berbagi beban dengan seseorang yang kamu percaya. Tetapi beberapa minggu kemudian, kamu mendengar orang lain berkata, katanya usahanya hampir bangkrut. Padahal, kamu tidak pernah mengatakan itu. Atau kamu pernah mengaku sedang mengalami masalah dalam hubungan dengan pasangan. Tak lama kemudian, cerita itu sudah beredar ke banyak orang dengan versi yang jauh lebih dramatis. Yang awalnya hanya sebuah curahan hati, berubah menjadi bahan gosip. Inilah mengapa menjaga privasi bukan berarti menjadi orang yang tertutup. Menjaga privasi berarti memahami bahwa tidak semua orang berhak mengetahui isi hidupmu. Dalam psikologi dikenal istilah healthy boundaries, yaitu kemampuan untuk menetapkan batas yang sehat dalam hubungan.
Salah satu bentuk batas tersebut adalah menentukan siapa yang layak mengetahui sisi paling pribadi dari kehidupan kita. Sayangnya, banyak orang baru belajar tentang batasan setelah dikhianati. Mereka terlalu cepat percaya hanya karena seseorang terlihat ramah. Mereka mengira kedekatan yang baru terjalin sudah cukup untuk membagikan semua cerita. Padahal kepercayaan tidak dibangun dalam hitungan hari. Kepercayaan dibangun melalui konsistensi sikap, integritas, dan waktu. Cobalah perhatikan orang-orang yang benar-benar bijaksana. Mereka bukan pribadi yang dingin atau antisosial. Mereka tetap ramah, tetap hangat, tetap mudah diajak berbicara, tetapi mereka sangat selektif mengenai hal-hal yang mereka bagikan. Mereka tahu kapan harus berbicara. Mereka tahu kapan harus diam. Dan yang paling penting, mereka tahu kepada siapa sebuah cerita layak disampaikan. Ada pepatah yang mengatakan, semakin banyak orang mengetahui tentang hidupmu, semakin banyak pula peluang munculnya masalah. Bukan karena semua orang berniat jahat, tetapi karena setiap informasi yang keluar dari mulutmu sudah tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalimu. Orang bermuka dua sangat menyukai informasi pribadi karena itu memberi mereka kekuatan. Mereka bisa menggunakannya untuk memengaruhi pendapat orang lain, menciptakan drama, atau bahkan membuatmu terlihat buruk tanpa perlu berbohong secara terang-terangan. Karena itu, mulai sekarang belajarlah membedakan antara bersikap ramah dan terlalu terbuka. Kamu tidak harus menceritakan semua impianmu kepada setiap orang. Kamu tidak harus menjelaskan seluruh masalah hidupmu hanya karena ada yang bertanya. Kamu juga tidak wajib menjawab setiap pertanyaan yang terasa terlalu pribadi. Kadang, jawaban sederhana seperti, masih saya usahakan, atau nanti kalau sudah waktunya pasti saya cerita, sudah lebih dari cukup. Orang yang benar-benar menghargaimu akan menghormati batasan tersebut. Sebaliknya, orang yang bermuka dua seringkali justru merasa kesal ketika mereka tidak bisa menggali informasi darimu. Mereka mungkin mulai berkata bahwa kamu berubah, terlalu tertutup, atau tidak lagi percaya kepada mereka. Jangan merasa bersalah. Menjaga privasi bukanlah tindakan egois. Itu adalah bentuk perlindungan terhadap dirimu sendiri. Perlu diingat juga bahwa tidak semua pencarian informasi dilakukan secara langsung. Orang bermuka dua sering menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang tampak biasa. Kerjaanmu sekarang gimana? Gajimu naik ya? Kapan nikah? Masih dekat sama si itu? Ada masalah ya? Kok kelihatan beda? Sekilas pertanyaan-pertanyaan itu terdengar normal. Namun jika orang tersebut memiliki rekam jejak, suka bergosip atau memutarbalikkan cerita, kamu tidak perlu memberikan jawaban yang terlalu detail. Belajarlah menjawab secukupnya. Semakin sedikit informasi sensitif yang mereka miliki, semakin sedikit pula peluang mereka untuk memanfaatkannya. 4. Jangan bergantung pada mereka, jadilah pribadi yang mandiri secara emosional. Salah satu alasan mengapa orang bermuka dua bisa bertahan lama dalam kehidupan seseorang adalah karena mereka berhasil menciptakan ketergantungan. Ketergantungan itu tidak selalu berupa uang atau bantuan materi. Yang lebih sering terjadi justru ketergantungan secara emosional. Kita mulai merasa bahwa tanpa mereka, hidup akan lebih sulit. Kita takut kehilangan hubungan itu, meskipun hubungan tersebut sudah berkali-kali menyakiti kita. Disinilah letak bahaya yang sering tidak disadari. Orang bermuka dua biasanya sangat pandai membuat seseorang merasa dibutuhkan. Hari ini mereka begitu perhatian, selalu ada ketika kamu membutuhkan teman bicara, memberi pujian, dan membuatmu merasa istimewa. Namun beberapa hari kemudian, mereka tiba-tiba berubah menjadi dingin, menjaga jarak, bahkan bersikap seolah kamu tidak berarti. Perubahan sikap yang naik turun seperti ini seringkali membuat korbannya bingung. Mereka mulai bertanya dalam hati, apa aku melakukan kesalahan? Atau kenapa dia berubah? Padahal belum tentu masalahnya ada pada dirimu. Bisa jadi perubahan itu memang sengaja dilakukan agar kamu terus mengejar perhatian mereka. Dalam psikologi, pola seperti ini dikenal sebagai intermittent reinforcement, yaitu ketika seseorang sesekali memberikan perhatian atau penghargaan, lalu tiba-tiba menghentikannya. Anehnya, pola yang tidak konsisten ini justru sering membuat seseorang semakin sulit melepaskan diri. Coba bayangkan sebuah mesin yang setiap kali dimasukkan koin, kadang mengeluarkan hadiah, kadang tidak.
Justru karena hasilnya tidak pasti, banyak orang terus mencoba. Mereka berharap, mungkin kali ini aku akan mendapat hadiah. Begitu pula dengan hubungan yang tidak sehat. Ketika seseorang sesekali bersikap baik, kita cenderung melupakan semua perlakuan buruk yang pernah mereka lakukan. Kita terus berharap bahwa versi baik dari dirinya akan kembali, meskipun kenyataannya rasa kecewa lebih sering datang daripada kebahagiaan. Inilah mengapa kamu perlu membangun kemandirian emosional. Artinya, jangan biarkan harga dirimu bergantung pada bagaimana orang lain memperlakukanmu. Kalau mereka memuji, kamu tetap tenang. Kalau mereka mengabaikanmu, kamu juga tetap tenang. Kalau mereka mendukungmu, kamu bersyukur. Kalau mereka meninggalkanmu, kamu tetap mampu melangkah. Orang yang mandiri secara emosional tidak menggantungkan kebahagiaannya pada sikap orang lain. Mereka tahu bahwa sumber ketenangan terbesar berasal dari dalam diri, bukan dari validasi orang di sekitar. Misalnya, kamu memiliki seorang teman yang selalu ingin mengetahui semua keputusanmu. Saat kamu mengikuti sarannya, dia bersikap sangat baik. Tetapi ketika kamu memilih jalanmu sendiri, dia mulai menyindir, menjauh, bahkan membuatmu merasa bersalah. Jika kamu terus bergantung pada persetujuannya, maka secara perlahan dia akan mengendalikan hidupmu. Hari ini dia menentukan keputusan kecil, besok dia mulai memengaruhi pilihan-pilihan besar. Lama-kelamaan kamu tidak lagi hidup berdasarkan nilai yang kamu yakini, tetapi berdasarkan apa yang membuatnya senang. Inilah bentuk manipulasi yang sangat halus. Karena itu, mulailah belajar mengambil keputusan sendiri. Dengarkan masukan dari orang lain, tetapi jangan menyerahkan kendali hidupmu kepada mereka. Kemandirian emosional juga berarti kamu tidak merasa hancur hanya karena kehilangan orang yang salah. Seringkali kita terlalu takut ditinggalkan, padahal yang pergi bukanlah orang yang benar-benar tulus. Yang hilang hanyalah hubungan yang selama ini dipenuhi kepura-puraan. Bukankah lebih baik kehilangan hubungan yang palsu daripada mempertahankan hubungan yang terus melukai? Orang bermuka dua sering menggunakan rasa takutmu sebagai alat untuk mengendalikanmu. Mereka tahu bahwa selama kamu takut kehilangan mereka, kamu akan lebih mudah menoleransi perlakuan yang sebenarnya tidak pantas. Mereka bisa datang dan pergi sesuka hati. Mereka bisa menghubungimu hanya saat membutuhkan bantuan. Mereka bisa mengabaikanmu ketika memiliki kepentingan lain. Dan kamu akan terus memakluminya karena merasa tidak ingin kehilangan hubungan tersebut. Padahal, hubungan yang sehat tidak dibangun di atas rasa takut. Hubungan yang sehat dibangun di atas rasa saling menghargai. Mulailah memperluas duniamu. Perkuat hubungan dengan keluarga yang mendukungmu. Bangun pertemanan yang sehat. Kembangkan kemampuanmu. Fokus pada pekerjaan atau usahamu. Pelajari hal-hal baru. Temukan hobi yang membuatmu berkembang. Semakin kaya kehidupanmu, semakin kecil peluang satu orang menguasai seluruh kebahagiaanmu. Orang yang memiliki hidup yang penuh makna tidak mudah dipermainkan. Mereka tidak mengejar orang yang tidak menghargainya. Mereka juga tidak memohon perhatian dari orang yang jelas-jelas hanya datang ketika membutuhkan sesuatu. 5. Berani menetapkan batasan yang tegas karena kebaikan tanpa batas. Seringkali dimanfaatkan. Menjadi orang baik adalah sebuah kelebihan. Namun, menjadi orang baik tanpa memiliki batasan justru bisa menjadi kelemahan. Inilah yang sering dimanfaatkan oleh orang bermuka dua. Mereka pandai mengenali siapa yang sulit mengatakan tidak, siapa yang selalu merasa tidak enak hati, dan siapa yang rela mengorbankan dirinya demi menjaga hubungan tetap baik. Sayangnya, banyak orang mengira bahwa menetapkan batasan berarti menjadi pribadi yang dingin atau egois. Padahal kenyataannya tidak demikian. Batasan bukanlah tembok untuk menjauhkan semua orang, melainkan pagar yang melindungi harga diri, waktu, dan ketenangan hidupmu. Orang yang tulus akan menghormati batasanmu. Sebaliknya, orang yang bermuka dua justru merasa terganggu ketika mereka tidak lagi bisa mengendalikanmu. Pernahkah kamu mengalami situasi seperti ini? Ada seseorang yang hanya menghubungimu ketika sedang membutuhkan bantuan. Saat dia memiliki masalah, dia datang mencarimu. Saat dia membutuhkan tenaga, waktumu diminta.
Saat dia memerlukan dukungan, kamu menjadi orang pertama yang dihubungi. Namun ketika keadaanmu sedang sulit, dia menghilang begitu saja. Pesanmu dibalas berjam-jam kemudian, teleponmu tidak diangkat, bahkan ketika bertemu, dia bersikap seolah tidak terjadi apa-apa. Hubungan seperti ini bukan hubungan yang sehat. Itu adalah hubungan yang berjalan satu arah. Kamu terus memberi, sementara dia terus menerima. Yang lebih menyedihkan karena kamu tidak pernah berani menetapkan batasan, dia mulai menganggap semua pengorbananmu sebagai sesuatu yang biasa. Dalam psikologi, ada sebuah prinsip sederhana. Orang akan memperlakukanmu sesuai dengan batas yang kamu izinkan. Jika setiap kali seseorang bersikap tidak sopan, kamu hanya diam, mereka akan mengira bahwa sikap itu bisa diterima. Jika setiap kali seseorang memanfaatkan waktumu kamu selalu mengalah, mereka akan menganggap waktumu memang selalu tersedia. Jika setiap kali seseorang melanggar kepercayaanmu kamu tetap memaafkan tanpa konsekuensi apapun, mereka akan belajar bahwa mereka bisa mengulanginya lagi. Inilah sebabnya batasan sangat penting. Batasan mengajarkan orang lain bagaimana mereka seharusnya memperlakukanmu. Misalnya, ada rekan kerja yang selalu melimpahkan pekerjaannya kepadamu dengan alasan sibuk. Awalnya kamu membantu karena ingin menjaga hubungan baik. Namun lama-kelamaan itu menjadi kebiasaan. Dia semakin santai sementara bebanmu semakin berat. Kalau terus dibiarkan, masalahnya bukan hanya pada dirinya, tetapi juga pada dirimu yang tidak pernah mengatakan, "Maaf, kali ini saya tidak bisa membantu." Mengucapkan kalimat itu memang terasa tidak nyaman di awal, terutama jika kamu terbiasa ingin menyenangkan semua orang. Tetapi ingatlah, mengatakan tidak pada sesuatu yang merugikanmu berarti mengatakan ya pada kesehatan mentalmu sendiri. Orang bermuka dua sering memanfaatkan rasa tidak enak hati. Mereka tahu kamu sulit menolak. Mereka tahu kamu takut dianggap jahat. Mereka tahu kamu lebih memilih mengorbankan diri sendiri daripada menghadapi konflik. Dan selama mereka mengetahui hal itu, mereka akan terus mengulang pola yang sama. Karena itu, mulai sekarang belajarlah membedakan antara baik hati dan mudah dimanfaatkan. Orang baik membantu karena mampu. Orang yang dimanfaatkan membantu karena takut ditolak. Orang baik memberi dengan sukarela. Orang yang dimanfaatkan memberi karena merasa bersalah jika menolak. Perbedaannya sangat tipis, tetapi dampaknya sangat besar. Menetapkan batasan juga berarti berani mengurangi interaksi dengan orang yang terus-menerus membawa energi negatif. Kamu tidak harus bertengkar. Kamu tidak harus mengumumkan bahwa hubungan kalian telah selesai. Cukup kurangi akses mereka terhadap hidupmu. Kurangi percakapan yang tidak perlu. Jangan lagi menceritakan hal-hal pribadi. Batasi komunikasi hanya pada hal-hal yang memang penting. Tetaplah bersikap sopan, tetapi tidak perlu terlalu akrab. Sikap seperti ini sering disebut sebagai menjaga jarak yang sehat. Kamu tidak membenci mereka, tetapi juga tidak memberi mereka kesempatan untuk terus melukai dirimu. Ada kalanya orang bermuka dua akan protes ketika kamu mulai berubah. Mereka mungkin berkata, "Kamu sekarang beda ya. Sekarang susah diajak ngobrol. Kok jadi pelit bantuan? Dulu kamu yang gak kayak gini." Kalimat-kalimat seperti ini seringkali bertujuan membuatmu merasa bersalah agar kembali seperti dulu, mudah dimanfaatkan. Jangan langsung goyah. Tanyakan pada dirimu sendiri, apakah aku berubah menjadi lebih buruk atau justru sedang belajar menghargai diriku sendiri? Seringkali jawabannya adalah yang kedua. Menghargai diri sendiri bukan berarti berhenti peduli kepada orang lain. Menghargai diri sendiri berarti memahami bahwa kamu juga layak diperlakukan dengan hormat. 6. Buktikan lewat kualitas diri, bukan balas dendam. Ketika mengetahui ada seseorang yang bermuka dua, reaksi pertama yang muncul dalam diri banyak orang adalah keinginan untuk membalas. Rasanya ingin membongkar semua keburukannya, mempermalukannya di depan banyak orang, atau membuatnya merasakan sakit yang sama seperti yang pernah kita alami. Perasaan itu sangat manusiawi. Ketika dikhianati, kita ingin keadilan. Ketika difitnah, kita ingin nama baik kita kembali. Ketika diremehkan, kita ingin menunjukkan bahwa mereka telah salah menilai kita.
Namun ada satu pertanyaan yang perlu kamu renungkan. Apakah balas dendam benar-benar akan membuat hidupmu lebih baik? Dalam banyak kasus, jawabannya justru tidak. Balas dendam mungkin memberikan kepuasan sesaat, tetapi setelah itu, kamu tetap harus menjalani hidupmu. Sementara energi, waktu, dan pikiran yang seharusnya digunakan untuk berkembang, justru habis hanya karena terus memikirkan seseorang yang bahkan tidak layak mendapatkan perhatian sebesar itu. Orang bermuka dua seringkali berharap kamu ikut bermain dalam permainan mereka. Mereka ingin kamu marah, mereka ingin kamu membalas, mereka ingin kamu kehilangan kendali. Karena ketika itu terjadi, mereka bisa berkata kepada orang lain, "Lihat, ternyata dia sama saja." Tanpa sadar, kamu justru sedang masuk ke dalam arena yang mereka ciptakan. Padahal kemenangan yang sesungguhnya bukanlah ketika kamu berhasil menjatuhkan mereka. Kemenangan yang sesungguhnya adalah ketika hidupmu terus maju, sementara kamu tidak lagi dikendalikan oleh rasa benci. Inilah yang sering diajarkan dalam berbagai filosofi kehidupan dan juga didukung oleh psikologi modern. Orang yang mampu mengalihkan fokus dari dendam menuju pengembangan diri cenderung memiliki kesehatan mental yang lebih baik, hubungan sosial yang lebih sehat, dan kepuasan hidup yang lebih tinggi. Bayangkan dua orang yang sama-sama pernah dikhianati. Orang pertama menghabiskan waktunya mencari cara membalas. Setiap hari dia membicarakan orang yang menyakitinya. Dia sibuk mencari kesalahan, mengumpulkan bukti, berharap suatu saat bisa mempermalukannya. Sementara orang kedua memilih jalan yang berbeda. Dia memperbaiki kemampuan dirinya, dia belajar hal baru, dia bekerja lebih giat, dia memperluas jaringan pertemanan, dia menjaga kesehatan, dia membangun kehidupan yang lebih baik. 5 tahun kemudian, menurutmu siapa yang hidupnya lebih bahagia? Jawabannya seringkali sudah jelas, karena hidup memiliki cara unik untuk memberikan balasan. Orang yang terus berkembang akan meninggalkan masa lalunya, sedangkan orang yang terus memelihara kebencian seringkali tetap terjebak di tempat yang sama. Inilah mengapa kualitas diri adalah jawaban terbaik. Jika ada yang pernah meremehkan kemampuanmu, jangan habiskan waktumu untuk berdebat. Tingkatkan kemampuanmu. Jika ada yang mengatakan kamu tidak akan berhasil, jangan sibuk membuktikan lewat kata-kata. Buktikan lewat hasil. Jika ada yang mencoba menjatuhkan reputasimu, jangan terburu-buru menyerang balik. Biarkan integritas dan konsistensi hidupmu yang berbicara. Lama-kelamaan, orang akan mampu melihat sendiri siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya pandai memakai topeng. Memang tidak selalu terjadi dengan cepat. Kadang butuh waktu berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Namun karakter seseorang sulit disembunyikan selamanya. Topeng bisa dipakai selama beberapa waktu, tetapi tidak sepanjang hidup. Sementara itu, kualitas diri yang terus berkembang akan semakin terlihat dari waktu ke waktu. Ada sebuah ungkapan yang sangat dalam maknanya. Jangan habiskan hidupmu melempar batu kepada orang yang menghina. Gunakan batu itu untuk membangun jalan menuju masa depanmu. Kalimat ini mengingatkan kita bahwa setiap energi yang kita keluarkan adalah sebuah pilihan. Kamu bisa memilih menghabiskannya untuk membenci, atau kamu bisa memilih menggunakannya untuk bertumbuh. Pilihan kedua mungkin terasa lebih berat di awal, tetapi hasilnya jauh lebih indah. Perhatikan orang-orang yang benar-benar sukses dalam hidupnya. Mereka tidak memiliki waktu untuk membalas semua kritik yang datang. Mereka terlalu sibuk memperbaiki diri. Mereka tidak mengejar pengakuan, mereka mengejar kualitas. Dan justru karena kualitas itulah, pengakuan datang dengan sendirinya. Ini juga berlaku dalam hubungan sosial. Ketika kamu menjadi pribadi yang jujur, bertanggung jawab, rendah hati, dan dapat dipercaya, orang-orang yang tepat akan mulai mendekatimu. Sementara mereka yang bermuka dua akan semakin kehilangan pengaruh. Bukan karena kamu menyerang mereka, tetapi karena hidupmu sudah berbicara lebih keras daripada semua fitnah yang pernah mereka sebarkan. Ada satu hal yang juga perlu diingat. Jangan jadikan keberhasilanmu semata-mata sebagai alat untuk membuat orang lain iri. Kalau tujuanmu sukses hanya agar seseorang menyesal, berarti orang itu masih mengendalikan arah hidupmu. 7. Berani melepaskan orang bermuka dua dan pilih lingkungan yang menghargaimu. Ada satu kenyataan yang seringkali sulit diterima, tetapi sangat penting untuk dipahami.
Tidak semua orang ditakdirkan untuk tetap menjadi bagian dari perjalanan hidupmu. Ada yang hadir untuk memberi pelajaran, ada yang datang untuk menguatkan, dan ada pula yang hanya singgah sebentar sebelum akhirnya harus kamu lepaskan. Kesalahan terbesar yang sering dilakukan banyak orang adalah terus mempertahankan hubungan yang sebenarnya sudah tidak sehat. Alasannya bermacam-macam. Ada yang takut dianggap jahat, ada yang tidak enak hati karena sudah berteman lama, ada yang berharap suatu hari nanti orang tersebut akan berubah, bahkan ada yang bertahan hanya karena takut sendirian. Padahal mempertahankan orang yang salah seringkali jauh lebih menyakitkan daripada kehilangan mereka. Orang bermuka dua hampir selalu meninggalkan jejak yang sama. Mereka membuatmu sulit merasa tenang. Hari ini mereka bersikap baik, besok mereka membuatmu ragu. Hari ini mereka memujimu, besok mereka menjatuhkanmu di belakang. Hari ini mereka mengaku peduli, besok mereka menggunakan kelemahanmu sebagai bahan pembicaraan. Hubungan seperti ini perlahan-lahan menguras energi. Kamu menjadi lebih sering overthinking. Kamu mulai mempertanyakan dirimu sendiri. Kamu menjadi takut mempercayai orang lain. Kamu merasa harus selalu berhati-hati dalam setiap ucapan. Lama-kelamaan, kamu hidup dalam kewaspadaan yang melelahkan. Padahal hubungan yang sehat seharusnya memberikan rasa aman, bukan rasa cemas. Coba renungkan sejenak. Apakah setelah bertemu seseorang, kamu merasa lebih bersemangat atau justru merasa lelah? Apakah kamu bisa menjadi dirimu sendiri di hadapannya, atau selalu merasa harus memakai topeng agar diterima? Apakah dia ikut bahagia saat kamu berhasil, atau diam-diam terlihat tidak senang ketika hidupmu mulai berkembang? Jawaban dari pertanyaan-pertanyaan itu seringkali menjadi petunjuk tentang kualitas hubungan yang sedang kamu jalani. Psikologi menjelaskan bahwa lingkungan memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap pola pikir, kebiasaan, bahkan kesehatan mental seseorang. Kita cenderung menyerap energi dari orang-orang yang paling sering berada di sekitar kita. Jika setiap hari kamu berada di tengah orang-orang yang penuh kepura-puraan, suka bergosip, senang mengadu domba, dan gemar menjatuhkan orang lain, lambat laun hidupmu akan dipenuhi rasa curiga dan ketegangan. Sebaliknya, ketika kamu berada di lingkungan yang jujur, saling mendukung, dan menghargai satu sama lain, kamu akan lebih mudah berkembang menjadi pribadi yang tenang dan percaya diri. Karena itu, jangan takut kehilangan orang yang terus-menerus membawa pengaruh buruk dalam hidupmu. Ingatlah satu hal, kesepian sementara jauh lebih baik daripada terus ditemani oleh orang yang salah. Banyak orang bertahan dalam hubungan yang toksik hanya karena takut sendirian. Mereka lupa bahwa sendirian bukan berarti kesepian. Justru banyak orang menemukan kedamaian setelah berani meninggalkan hubungan yang selama ini hanya dipenuhi kepura-puraan. Melepaskan bukan berarti membenci. Melepaskan bukan berarti mendoakan keburukan. Melepaskan berarti menerima kenyataan bahwa tidak semua orang layak mendapatkan tempat istimewa dalam hidupmu. Kamu bisa tetap bersikap sopan ketika bertemu. Kamu bisa tetap menghormati mereka sebagai sesama manusia. Tetapi kamu tidak lagi memberikan akses penuh ke dalam kehidupan pribadimu. Itulah bentuk kedewasaan. Orang yang dewasa tidak merasa harus bertengkar sebelum mengakhiri sebuah hubungan yang tidak sehat. Mereka cukup mengambil jarak dan membiarkan waktu bekerja. Kadang-kadang, keputusan paling berani bukanlah menghadapi seseorang dengan kemarahan, melainkan memilih pergi dengan tenang. Karena ketika kamu pergi tanpa drama, kamu telah menunjukkan bahwa harga dirimu lebih penting daripada keinginan untuk memenangkan perdebatan. Ada sebuah pelajaran yang sangat berharga. Kamu tidak bisa memilih siapa yang akan datang dalam hidupmu, tetapi kamu selalu bisa memilih siapa yang boleh tetap tinggal. Jangan takut disebut berubah, jangan takut dianggap menjaga jarak, jangan takut kehilangan orang yang hanya hadir ketika mereka membutuhkanmu. Karena orang yang benar-benar menghargaimu tidak akan pergi hanya karena kamu mulai memiliki batasan. Mereka akan tetap ada. Mereka akan menghormati keputusanmu. Mereka akan memahami bahwa setiap orang berhak melindungi ketenangan hidupnya. Mulailah mengelilingi dirimu dengan orang-orang yang membuatmu bertumbuh. Carilah teman yang berani menegurmu dengan jujur, bukan menusukmu diam-diam. Dekatilah orang yang ikut bahagia ketika kamu berhasil, bukan yang diam-diam merasa iri. Bangun hubungan dengan mereka yang menjaga rahasiamu, bukan menjadikannya bahan cerita. Pilih lingkungan yang membuatmu merasa diterima tanpa harus berpura-pura menjadi orang lain.
7 cara yang telah kita bahas mengajarkan satu hal penting. Kekuatan sejati bukanlah kemampuan untuk membalas, melainkan kemampuan untuk tetap menjaga integritas, mengendalikan emosi, menetapkan batasan yang sehat, dan terus bertumbuh meskipun pernah disakiti. Orang bermuka dua mungkin bisa memutarbalikkan cerita, menyebarkan gosip, atau mencoba menjatuhkanmu. Namun mereka tidak akan pernah bisa mengalahkan seseorang yang terus memperbaiki diri dan menjaga ketulusan hatinya. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video psikologi berikutnya yang akan membantumu memahami diri sendiri, membangun mental yang lebih kuat, dan menjalani hidup dengan lebih bijaksana. Sampai jumpa di video selanjutnya.